Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Entok Kandang Jagat, channel yang membahas tentang dunia peternakan, yaitu peternak entok, dan nanti akan saya lanjutkan ke peternak-peternak unggas lainnya ataupun hewan-hewan lainnya. Buat para peternak entok pemula khususnya, kebanyakan mereka menganggap sepele kandang entok. Padahal di era digital ini, entok sudah tidak seperti di zaman nenek moyang kita ya, yang terkenal sangat kebal atau unggas yang paling kebal daripada virus-virus yang datang menyerang. Di zaman era digital ini, jenis-jenis virus sangatlah banyak ya, tidak seperti di zaman nenek moyang kita atau zaman mbah-mbah buyut kita ya. Dan salah satu cara untuk meminimalisir atau mengatasinya atau mencegahnya akan adanya datangnya virus, yaitu salah satunya dari keadaan tempat tinggal entok-entok kita ya, atau kandang entok kita ya. Oleh sebab itu, saya sarankan kepada teman-teman semua agar jangan asal-asalan bikin kandang entok, karena kandang bagi kita itu adalah rumah bagi entok-entok kita atau bagi peliharaan kita ya. Maka kita harus bikin kandang entok kita senyaman mungkin ya. Jika kandang nyaman, entoknya pun senang, virusnya pun hilang. Di sini saya akan kasih contoh kebutuhan kandang atau kebutuhan tempat tinggal entok-entok kita ya. Contohnya seperti pagar. Untuk pagar sendiri usahakan tinggi minimalnya hewan atau unggas-unggas luar atau yang lainnya tidak bisa masuk ke dalam. Begitupun ternak-ternak kita usahakan tidak bisa terbang keluar ya, paling tidak dengan tinggi 2 meter ya, itu minimal. Kalau tinggi 2 meter kan ayam-ayam dari luar tidak bisa terbang ke dalam. Untuk kebutuhan pagar sendiri tidak perlu mewah ya, Anda bisa menggunakan jaring-jaring yang dijual onlinean atau bambu untuk menekan biaya pengeluaran pembuatan kandang. Dan selanjutnya minimal setengah meter atau 50 cm pagar harus ditutup rapat. Anda bisa menggunakan seng bekas atau plastik atau karung bekas atau lainnya, yang penting rapat. Tujuannya untuk mencegah hembusan angin dasar ya. Jika di musim kemarau ini kan pasti angin jika malam hari sangatlah kencang ya guys, itu biasanya bisa membuat entok-entok kita itu seperti nafsu makan berkurang atau kedinginan, bahkan itu kadang membawa virus buat entok-entok kita. Selain daripada untuk mencegah adanya angin dasar, ini juga dapat mencegah adanya kontak langsung dari hewan luar yang terkena virus ya guys. Biasanya kan jika di lingkungan rumah kita itu padat penduduk kan banyak sekali ya tetangga-tetangga kita yang ternak ayam tapi diliarkan ya guys. Itu biasanya yang terkena virus kan suka mepet-mepet ke kandang kita. Jika kandang minimal 50 cm tidak ditutup rapat, itu biasanya akan terkontak langsung. Nah, itu resikonya nanti bisa satu kandang kena semua. Maka saya menyarankan untuk minimal 50 cm kita kasih pagar yang rapat, untuk yang penting angin tidak bisa masuk lah, itu virus juga sudah tidak bisa masuk. Selanjutnya sediakan tempat berteduh entok ya, tidak perlu full satu kandang, yang penting ada atau cukuplah buat entok-entok kita itu berteduh atau berlindung di saat matahari terlalu panas ya, atau di saat musim hujan yang terus menerus. Apalagi khusus yang buat ternak entok pembibitan ini sangatlah diperlukan ya guys, karena untuk melindungi tempat-tempat bertelur entok agar tidak terkena air hujan maupun terkena sinar matahari. Untuk atapnya sendiri Anda bisa menggunakan terpal bekas atau plastik atau banner MMT yang sudah tidak terpakai. Untuk sementara pakai itu dulu untuk menekan biaya pengeluaran kandang.
Jika atapnya Anda menggunakan plastik yang tembus pandang atau transparan, sebaiknya Anda lapisi dengan paranet ya untuk mengurangi adanya sengatan sinar matahari langsung. Selanjutnya untuk lantai kandang ya. Untuk lantai kandang, jika di tempat kalian lantainya masih tanah, alangkah baiknya Anda taburi dengan abu dolomit atau batu gamping ya guys ya, yang suka dicampur buat campuran semen. Nah, itu sangat bermanfaat sekali buat lantai kandang kita, yaitu bisa mengurangi bau amonia dan bisa mempercepat keringnya kotoran-kotoran entok ya guys. Selain daripada itu, eh, abu dolomit ini bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada yang melekat di kotoran-kotoran ternak entok kita ya guys ya. Jadi saran saya, jika teman-teman semua pengen usaha ternak entok, segeralah lakukan dan jangan setengah-setengah ya guys ya. Maka sebab itu Anda harus mempersiapkan kandang dulu, baru kemudian diberi isi ya. Jika kandang sudah standar, sudah memenuhi syarat, baru Anda bisa mencari isi daripada kandang-kandang kita ya guys ya. Yang penting jangan selalu bertanya-tanya, segera lakukan agar kalian bisa tahu seperti apa sih ternak entok itu. Jika Anda ingin tahu yang sebenarnya seperti apa sih ternak entok itu, segera lakukan dan praktekkan. Jangan selalu bertanya-tanya ya. Dan jangan setengah-setengah. Ingat, segala sesuatu yang kita tanam pasti akan mendapatkan hasilnya, seperti halnya kita dalam merawat unggas-unggas atau merawat entok-entok kita ya. Jika unggas itu kita rawat dengan benar, dengan maksimal, maka unggas itu akan memberikan hasil yang maksimal juga. Jika kita merawatnya asal-asalan, unggas itu pun akan memberikan hasil yang asal-asalan. Maka saran saya, daripada Anda menganggur atau bingung pengen cari usaha sampingan, segeralah lakukan ternak entok, karena ini tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak. Dan di tahun-tahun ini ternak entok itu sangat pokoknya sangat menjanjikan lah kayak, karena pesaingnya belum banyak, kemudian peminatnya pun sudah mulai banyak. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat.